Halo semuanya. Bagi kalian yang sudah menyimak bagian sebelumnya, jika belum, lebih baik tonton dulu. Linknya ada di deskripsi. Inilah babak baru dari kisah evolusi sistem nyamuk. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan dan sukai video ini. Silakan tinggalkan komentar kalian. Banyak dari kalian yang menonton tapi lupa berlangganan. Padahal aku rutin mengunggah video setiap jeda 1 hari. Seperti yang kalian ingat di bagian akhir. Gadis itu berkata, di medan perang, saatnya menikmati hasil jarahan. Dan benar saja, gadis itu mengambil birnya, lalu melangkah mendekati jasad serigala putih yang tergeletak tak berdaya. Dia pun duduk di antara kedua jasad itu. Dan ritual penyerapan darah pun dimulai. Terlihat, untayan-untayan benang merah darah mulai merayap keluar dari tubuhnya. Benang-benang itu pertama-tama menyelimuti tubuh serigala putih, dan secara perlahan, jasad serigala itu mulai terangkat ke udara. Kemudian, jasad itu larut menjadi partikel. Setelah itu, benang-benang tersebut beralih menyelimuti seluruh kaleng bir di dekatnya. Dan dalam hitungan detik, kaleng bir itu pun lenyap, tak bersisa. Setelah proses penyerapan selesai, tubuh mereka diselimuti kilatan cahaya bercampur aura darah. Dia membuka matanya dengan senyum penuh kemenangan. Ia bergumam, akhirnya, aku bisa merasakan sekilas kekuatan tingkat kedua. Dan aku berhasil mencapainya. Karakter utama kita, sang nyamuk, merasa sangat gembira melihatnya. Seolah-olah dia sendiri yang baru saja mendapatkan kekuatan dahsyat. Namun dia berkata, sial, sistemnya rusak lagi. Kemudian dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis ini? Apakah dia seorang permaisuri? Tiba-tiba, sebuah pengumuman rahasia terdengar di dalam kereta. Pengumuman itu menyatakan, perhatian untuk seluruh peserta ujian gabungan telah berakhir. Mendengar suara itu, gadis tersebut langsung berdiri. Ia menatap ke langit, ke arah sumber suara pengumuman itu berasal, dan karakter utama kita terbang dan hinggap di bahunya. Suara itu kembali terdengar. Teleportasi akan segera dimulai. Tak lama kemudian, seberkas cahaya turun dari langit menyelimuti gadis itu. Seketika, ia pun menghilang dari tempat itu. Adegan beralih keluar alam rahasia. Di sana, banyak formasi teleportasi terbuka. Dan semua peserta ujian mulai muncul satu persatu. Terlihat kondisi beberapa siswa tampak sangat mengenaskan. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki yang langsung terjatuh ke tanah. Begitu selesai berteleportasi, gadis yang bersama karakter utama kita juga telah tiba. Dia mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok orang yang sedang asyik berbincang. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Gadis itu berpikir dalam hati sambil memperhatikan mereka. Aku harus segera pergi ke Guild Elite. Tak perlu dipikirkan lagi. Dia bergumam sambil meletakkan tangan di dagunya. Ketika hasilnya diumumkan, mereka akan datang dengan sendirinya kepadaku. Kemudian karakter utama kita berkata, cari tahu berapa poin yang didapatkan siswa lain. Dia melanjutkan, menekan tombol M beberapa kali saja sudah mendapatkan 1.000 poin. Yang lain pasti mendapatkan sekitar 2.000 atau 3.000 poin. Tepat setelah itu, kita melihat seorang ketua OSIS berbaju hitam menghampiri beberapa siswa dan bertanya, berapa poin yang kalian dapatkan kali ini? Seorang anak laki-laki berambut coklat pun menjawab sambil meletakkan tangan di belakang kepala. Anak laki-laki itu berkata, semua anggota tim kami berhasil mendapatkan lebih dari 100 poin. Ia melanjutkan dengan senyum bangga. Aku sendiri mendapatkan 400 poin. Aku yakin masuk dalam 20 besar. Mendengar ini, ketua OSIS berbaju biru berkata, aku iri sekali. Aku hanya mendapatkan 80 poin. Seharusnya aku membentuk tim denganmu. Saat itu, kita melihat seorang ketua murid berambut kuning yang sedang menatap layar. Dengan gembira dia berkata, aku mendapatkan 200 poin. Sambil menunjuk poin yang ditampilkan di papan. Kemudian dia menambahkan, semua ini berkat Qin Fong.
sambil menatap ketua murid berbaju hijau. Ia berkata, "Qin Feng, kali ini kamu pasti akan menjadi nomor 1. Ketua murid berambut kuning itu tersenyum mendengar pujian itu dan berkata, "Ini hanya pertolongan kecil." Dia menambahkan, "Aku tidak berani menerima gelar nomor 1. Mendengar perkataannya, ketua OSIS kuning melirik ke arah gadis yang bersama sang pahlawan. "Aku lihat dia hanya bermain-main dengan nyamuk," katanya. "Nanti kita lihat saja berapa poin yang dia dapatkan." Setelah itu, semua siswa yang telah mencetak skor menatap tegang ke arah papan peringkat. Dan di papan skor itu, poin semua peserta mulai ditampilkan satu persatu. Sambil menatap papan, seorang ketua murid berbaju hitam berseru, "Wow, Lai Ming mendapatkan 500 poin dan berada di peringkat 10. Anak laki-laki berambut coklat itu tampak terkejut melihat hasilnya. Dia berkata, "Zhang Yang mendapatkan 700 poin dan dia hanya berada di peringkat keempat." Kita beralih ke sisi lain, di mana seorang anak laki-laki berambut pirang juga sedang melihat hasilnya. Papan skor terus menampilkan peringkat hingga posisi kedua. Di posisi kedua, tertulis nama Qin Feng dengan skor 10.100 poin. Ketua OSIS berbaju kuning terbelalak kaget. "Bagaimana ini mungkin?" gumamnya. "Qin Feng bukan nomor 1." Dan setelah itu, hasil peringkat pertama pun ditampilkan. Di sana, terpampang nama gadis pahlawan kita dengan skor 81.000 poin. Menduduki posisi pertama, ketua OSIS berbaju kuning benar-benar syok melihatnya. Dan reaksi serupa juga ditunjukkan oleh semua orang di sana. Semua anak yang hadir benar-benar terkejut setelah melihat hasil yang luar biasa itu. Lalu seorang ketua OSIS hitam berkata, "Ya Tuhan, 81.000 poin. Mesinnya pasti benar-benar rusak." Ketua OSIS coklat juga menimpali. "Itu setara dengan membunuh satu monster tingkat K." Setiap beberapa puluh detik, kita melihat anak laki-laki berambut kuning memegangi kepalanya sambil berteriak, "Mustahil! Bagaimana mungkin orang sungguhan bisa menjadi nomor 1? Ini sama sekali tidak mungkin." Lalu, kita melihat anak laki-laki berambut hijau, Qin Feng, yang hanya terdiam membisu sambil merenungkan semua yang baru saja terjadi. Gadis itu ternyata bukan orang biasa. Tapi, aku tak pernah menyangka kekuatannya sampai di level ini. Sambil mengepalkan tangan, terukir angka 8.000 poin. Bagaimana mungkin skor setinggi itu? Setelah menatap hasilnya, gadis itu bergumam, "Tapi, ini bukan hasil yang buruk. Para petinggi sepertinya akan segera tiba." Protagonis kita justru sedikit kecewa melihat hasilnya. Dari posisinya, dia mengamati orang yang berada di peringkat kedua. Batas kelulusan minimal adalah 1.000 poin. Baginya, mereka semua adalah mangsa berkualitas tinggi, sumber pasokan darah yang cukup menjanjikan. Dan kita lihat, gadis itu terus melangkah maju. Tiba-tiba sebuah suara lantang memanggil. Gu Yuesi mendengar namanya disebut, langkahnya terhenti, dan dia pun menoleh. Pandangannya tertuju pada pemuda berambut pirang di sana. "Kau tidak diizinkan pergi," ucapnya. Di sisinya, berdiri seorang pemuda lain, berambut hijau. Melihat tatapan terkejut gadis itu, sang tokoh utama berpikir. Dia pasti bertanya-tanya, orang ini sedang demam apa sampai senekat ini. Kemudian, si ketua OSIS pirang itu angkat bicara. Dengan wajah datar, gadis itu bertanya, "Ada apa? Apa urusanmu?" Mendengar nada dingin itu, wajah si pirang seketika memucat. Ketua OSIS itu berkata, "Skor ujianmu jelas ada masalah." Kemudian, ketua OSIS berambut hitam di sebelahnya ikut menunjuk ke arah gadis itu. Sambil menunjuk, dia berkata, "Benar, tentu saja ada masalah di sini." Pemuda berambut coklat pun menimpali. "Kami akan menyelidiki masalah ini lebih lanjut." Mereka benar-benar cari masalah. Mendengar itu, pahlawan kita yang bertengger di bahu gadis itu berbisik. Nyonya sepertinya mulai marah. Sesuatu yang buruk
akan segera terjadi. Sambil terbang menjauh, dia berkata, "Semoga beruntung kalian semua, pahlawan kita pun segera kabur dari sana. Aku lebih baik menyingkir dulu," pikirnya. Gadis itu hanya melirik sekilas kepergian pahlawan kita. Setelah itu, dia berbalik menghadap si ketua OSIS Pirang. Sebuah tekanan aura yang mencekam tiba-tiba dilepaskan. Seketika, kita melihat serigala roh miliknya langsung tersungkur ke tanah. Bahkan si ketua OSIS Pirang itu pun dipaksa berlutut, tak berdaya. Tekanan aura gadis itu ternyata juga menyelimuti pemuda berambut hijau. Sebuah tekanan yang begitu berat hingga terasa menyesakkan. Dia berusaha keras untuk menahannya. Aura ini sepertinya berada di puncak tingkat kedua. Bagaimana mungkin ini terjadi? Namun, gadis itu terus meningkatkan tekanannya. Hal itu memaksa si rambut hijau untuk membungkuk dalam-dalam. Dia berkata, "Nona teman sekelas yang hebat. Namaku Cheng Hao, aku meminta maaf atas nama temanku. Kuharap Anda adalah orang yang berjiwa besar." Dia hanya kehilangan akal sehatnya sesaat. Lanjutnya, mendengar itu, gadis itu pun berkata, "Ingat, ini baik-baik untuk kedepannya. Orang yang lebih kuat harus selalu dihormati." Setelah berkata demikian, dia pun menarik kembali tekanannya, membiarkan si pemuda pirang akhirnya bisa mengangkat kepala. Gadis itu pun kembali melanjutkan langkahnya. "Aku melepaskan kalian seperti ini hanya karena kita masih berstatus teman sekelas," dia berkata dengan nada yang menusuk tulang. "Jika tidak, tak satu pun dari kalian akan bisa berdiri hidup di sini." Tak ada yang berani berdiri tegak di hadapannya. Pahlawan kita yang menyaksikan semua itu dari jauh berkomentar, "Wah, mengerikan sekali. Benar-benar seperti yang diharapkan dari seorang ratu." Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita lihat gadis itu kembali melangkah maju. Semua murid di sana serentak menepi, memberikan jalan untuknya. Gadis itu berjalan melewati mereka dengan penuh percaya diri. Setelah dia pergi, si rambut hijau menatap rekannya yang berambut pirang. Dia berkata, "Sepertinya mentalmu benar-benar terguncang. Itu sebabnya kau sampai kehilangan kendali." Kita pun melihat kondisi si pemuda pirang yang benar-benar terlihat menyedihkan. Kondisinya benar-benar parah. Si pemuda berambut hijau lalu melanjutkan, "Satu hal yang pasti, kekuatannya sudah berada di level puncak. Kau juga telah membuatku ikut malu." Sementara itu, kita melihat gadis itu sudah keluar dari aula. Sambil berjalan, dia berpikir, "Lain kali, aku tidak boleh seceroboh ini." Dia terus berjalan sambil berpikir, "Kalau saja si bodoh itu tidak memprovokasiku lebih dulu, aku takkan sudi membuang waktu memberinya pelajaran." Pahlawan kita yang duduk di bahunya, setelah mendengar gumamannya, ikut berkomentar, "Oh, orang-orang itu benar-benar bodoh. Mau-maunya jadi anjing suruhan. Tapi kemampuanmu menembus pertahanan mereka tadi sungguh luar biasa." Tak lama kemudian, terlihat dua orang petugas menghampiri gadis itu. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah kau Gu Yuesi? Bisakah kau ikut dengan kami sebentar?" Setelah itu, adegan pun berpindah ke ruang kepala sekolah. Di sana, sang kepala sekolah berkata, "Seorang jenius dengan 8.000 poin," ucapnya, sambil menatap wakil kepala sekolah yang berdiri di hadapannya. Dia lalu melanjutkan, "Sepertinya Akademi Siangking kita kali ini benar-benar telah menemukan harta karun yang tak ternilai." Mendengar itu, sang wakil menyahut, "Benar sekali. Setelah bertahun-tahun, akhirnya muncul seorang jenius sejati." Kepala sekolah lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Pak Tua, kenapa kau hanya berdiri di situ?" Dan wakil kepala Shu berkata, "Kepala Shu sendiri akan segera tiba di sini." Mendengar itu, kepala sekolah bergumam, "Kepala Shu akan datang, kita tidak bisa membuatnya menunggu." Saat itu, sang wakil kepala sekolah berpikir, "Jingze mencoba membunuh jenius ini bersama klannya. Itu sama saja dengan bunuh diri. Aku harus segera kabur."
Dia pun berkata pada kepala sekolah, Saya harus ke kamar mandi sebentar." Mendengar alasannya, kepala sekolah berkata, "Pergilah, tapi cepat kembali." Setelah mendapat izin, wakil kepala sekolah itu pun bergegas pergi. Kita pun melihat sang kepala sekolah kembali sibuk dengan beberapa dokumennya. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka. Sosok kepala komandan terlihat di sana. Beberapa saat kemudian, kita melihat pemandangan di dalam kantor. Gadis itu membuka pintu dan melangkah masuk. Dan di dalam kantor, sebuah pemandangan tak terduga terlihat. Sang kepala komandan justru duduk dengan santai di kursi kepala sekolah. Sementara itu, sang kepala sekolah hanya bisa berdiri di sampingnya. Sang komandan terlihat sedang menikmati tehnya. Melihat pemandangan ini, gadis itu langsung berpikir dalam hati. Dia bergumam, "Orang ini auranya jelas di atas peringkat 9. Dia melanjutkan pemikirannya. Mungkinkah dia seorang raja penjinak binatang buas? Pahlawan kita pun ikut berkomentar sambil menatap sang komandan. "Wow, kekuatan orang ini benar-benar mengerikan." Di sisi lain, sang komandan menatap mereka dan berpikir dalam hati. Dia bergumam, "Seorang seniman bela diri di puncak tingkat kedua, yang juga mengembangkan jalur kultivasi lain secara bersamaan." Benar sekali, teman-teman. Maksud sang komandan adalah, gadis ini mengembangkan 2 jalur sekaligus, teknik bertarung dan ilmu bela diri. Sang komandan melanjutkan pikirannya. Ya, benar, dia bahkan berhasil lulus ujian tahun kedua. Dan juga membuat perjanjian dengan makhluk iblis. Tak ada yang tahu berapa harga yang harus ia bayar untuk mendapatkan 8.000 poin itu. Sama sekali tak ada yang berlebihan tentangnya. Dengar kawan, semua pemikiran komandan yang barusan itu sebenarnya hanya berlangsung dalam beberapa detik saja di dunia nyata. Sambil menatap sang gadis, komandan memberi isyarat ke kursi di hadapannya, lalu berkata, "Silakan duduk." Mendengar ucapan sang komandan, gadis itu pun mengambil tempat duduk di seberangnya. Komandan tersenyum tipis, seraya memperkenalkan diri. "Namaku Za Shiking. Aku berasal dari Beijing, dan aku adalah kepala distrik timur dari Federasi Penilaian." Mendengar itu, sang gadis membalas, "Salam, Kepala Shu. Saya Guyo Shu. Hanya seorang siswi biasa." Kepala distrik itu terkekeh. "Oh, kau sangat luar biasa. Tapi, kata biasa sama sekali tidak cocok untukmu. Berdasarkan nilaimu saat ini, kau berhak untuk mendaftar langsung ke penilaian berikutnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup." Mendengar percakapan mereka, pahlawan kita bergumam dalam hati, "Apa-apaan ini? Jaminan masuk? Apa ini sungguhan?" Kemudian, sang komandan menimpali, "Pilihan seperti ini lebih baik diserahkan pada masing-masing individu. Lagi pula, lanjutnya pada kepala sekolah, mengingat kekuatannya. Hal ini tidak akan membuat perbedaan yang signifikan." Kepala sekolah mengangguk setuju. "Anda benar sekali. Dia akan membantai mereka semua, sama seperti yang ia lakukan pada para mahasiswa tahun kedua." Sang komandan lalu menatap sang gadis. "Maukah kau berjalan bersamaku menuju universitas terbaik di Kyoto?" Pikiran gadis itu berputar cepat mendengar tawaran itu. "Jika saya tidak salah ingat, turnamen federasi akan segera dimulai. Kita harus pergi ke ibu kota." Gadis itu tersenyum percaya diri. "Kepala, saya siap. Namun, ada beberapa hal yang perlu saya laporkan terlebih dahulu." "Oh, ada apa?" tanya sang komandan. "Katakan saja tanpa ragu." Gadis itu menatapnya lurus. "Rahasia batu hitam itu nyata, dan saya diserang secara tiba-tiba oleh seseorang." Kepala sekolah terlonjak kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa mungkin dia sejenis monster penipu? Dengar teman-teman, monster penipu artinya adalah monster yang menyerang dengan licik. Atau dengan kata lain, monster yang menyerang dengan tipu daya. Sang komandan menatap sang gadis dengan wajah serius. "Lanjutkan."
Gadis itu pun mulai menceritakan insiden yang bermula dari hutan binatang iblis. Singkat cerita, setelah penjelasan yang panjang, kita langsung melompat ke bagian pentingnya. Karena kalian semua sudah tahu tentang masalah ini. Pada akhirnya, dengan bantuan binatang Gyoku, aku berhasil membunuhnya. Mendengar itu, kepala sekolah berkata, "Jadi kau benar-benar melakukannya?" Wakil kepala sekolah Li juga terlibat. Lanjut sang gadis. Mendengar nama itu, raut wajahnya berubah. Sebenarnya, dia mengancam saya. Dia datang ke asrama saya bersama persekutuan Jingje. Gadis itu lalu mengeluarkan kantung spasial hitam dan meletakkannya di atas meja. Dia juga terlibat. Sejauh mana keterlibatannya dalam percobaan pembunuhan ini, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, ini adalah milik si pembunuh. Ini adalah kantung penyimpanannya. Di dalamnya ada beberapa alat yang ia gunakan. Sang komandan mengambil kantung itu dan mulai memeriksanya. "Baiklah," ujarnya dengan tenang. "Serahkan ini padaku. Jangan khawatir. Besok aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Aku akan memberikan hasilnya." Setelah itu, sang gadis bangkit dari kursinya. Sambil berjalan keluar, ia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya perjalanan ke ibu kota provinsi harus menunggu hasil investigasi ini. Ia pun membuka pintu kantor dan melangkah pergi. Setelah itu, kita melihat pahlawan kita menyeringai licik. Sepertinya akan ada orang yang menanggung malu. Inilah balasan yang setimpal untuk mereka. Sementara itu, di dalam kantor kepala sekolah, sang komandan berkata, "Anda tahu apa yang harus dilakukan, Kepala Sekolah Ji? Kan, aku ingin penyelidikan yang menyeluruh. Perintahnya, dan maksudku adalah penyelidikan yang benar-benar mendalam. Tidak boleh ada satu pun pelaku yang lolos dari hukuman." Mendengar perintah tegas itu, kepala sekolah hanya bisa berpikir pasrah. "Orang tua, sepertinya kali ini aku benar-benar tidak bisa melindungimu lagi." Adegan pun beralih ke rumah sang gadis. Gadis itu membuka pintu dan masuk ke dalam. Terlihat banyak goresan di tubuhnya. Darah masih menempel di beberapa bagian. Ia meletakkan tasnya di atas meja, lalu berjalan menuju kamar mandi. "Aku mandi dulu. Sisanya kupikirkan nanti." Dan ia pun masuk ke kamar mandi. Setelah itu, adegan beralih pada pahlawan kita yang bernapas lega. Fiu, akhirnya aman. Aura orang itu benar-benar menakutkan. Tiba-tiba, sebuah panel sistem muncul di hadapannya. Kondisi pemurnian telah terpenuhi. Apakah Anda ingin melakukan pemurnian? Nah, teman-teman, jika sistem mengatakan pemurnian, itu artinya adalah evolusi. Dan dua pilihan muncul di depan pahlawan kita. Tanpa ragu, sang pahlawan menekan tombol. Ya, seketika itu juga, kita melihat sebuah keajaiban terjadi. Sebuah lingkaran cahaya 360 derajat terbentuk di sekelilingnya. Sebelum akhirnya, ia terbungkus dalam sebuah telur raksasa yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tak lama kemudian, sang gadis keluar setelah selesai mandi, sambil mengeringkan rambutnya. Namun ia langsung tertegun. Aneh, kemana dia pergi? Ia pun mulai mencari pahlawan kita di sekitar ruangan. Lalu, pandangannya terkunci pada sebuah objek aneh. Di sana, tergeletak kepompong raksasa, tempat pahlawan kita berada. "Tunggu sebentar," ucapnya dengan tatapan tak percaya. Evolusi sang pahlawan telah selesai. Sesaat kemudian, adegan berpindah ke markas Guild Jingze. Di sana, pasukan bersenjata berat menggempur gerbang gul. Mereka menyerbu masuk ke dalam. Para anggota yang panik ditodong dengan senjata. "RACAT, Yaen, kalian semua adalah tersangka kejahatan. Cepat berlutut dan letakkan tangan di kepala. Di mana pemimpin guild kalian?" bentak seorang prajurit. Kita pun melihat salah satu anggota. Dengan gemetar, anggota itu menjawab, Saya tidak tahu. Sejak rapat pagi ini, ketua guild belum menampakkan diri." Tak lama, seorang prajurit melapor melalui komunikatornya. Lapor. Tidak ditemukan jejak ketua guild Jinja di lokasi ini.
Adegan berpindah ke sebuah gang sempit. Di sana, ketua guild bersama wakil dan beberapa anggota setianya sedang melarikan diri. Haha, aku sudah tidak sanggup lari lagi. Keluh sang wakil ketua dengan napas tersengal. Kuatkan dirimu, bentak ketua guild. Aku sudah mengatur semuanya. Begitu kita keluar dari kota, akan ada yang menjemput kita untuk kabur ke luar negeri. Mereka terus berlari dalam keputusasaan. Namun, langkah mereka terhenti seketika. Sosok komandan telah berdiri menghadang jalan mereka. Siapa kau? Cepat menyingkir dari jalan kami, teriak salah satu dari mereka. Namun, sang komandan hanya menatap mereka dengan dingin, seraya berjalan mendekat, merasakan aura berbahaya. Ketiganya saling pandang. Akhirnya, mereka mengeluarkan kartu truf mereka masing-masing. Seekor monster buas muncul, diikuti oleh makhluk berbentuk garis. Dan yang terakhir adalah seekor kadal raksasa. Hai empiha, tak peduli siapa kau. Mati saja sekarang, seru anggota ketiga itu. Ia pun memerintahkan monsternya. Habisi dia! Sontak, ketiga monster itu menerjang ke arah komandan. Sang komandan pun balas memanggil monsternya. Dari bayangannya, muncul seekor ular raksasa bersayap yang mengerikan. Ular itu menyapu bersih ketiga monster lawannya dalam sekejap. Teriakan ketakutan dari para anggota guild pun menggema di gang sempit itu. Adegan pun kembali ke kamar sang gadis. Di sana, kita melihat retakan mulai menjalar di permukaan kepompong sang pahlawan. Dan dengan satu ledakan energi, sang pahlawan terlahir kembali. Penampilannya kini telah berubah total. Tubuhnya kini membara dengan api merah crimson yang pekat. Kobaran api yang dahsyat juga menyala di atas kepalanya. Sang pahlawan melangkah keluar dari kepompong. Ia kemudian duduk di dekat buku itu, seraya meregangkan tubuhnya yang baru. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul di hadapannya. Atribut asal api ungu milik host telah berevolusi menjadi api pemangsa absolut. Wow! Seru sang pahlawan. Bukan hanya garis keturunan monster iblisku yang meningkat, tapi aku juga mendapatkan skill baru. Sistem melanjutkan. Skill pasif level 1. Kekuatan Raja telah terbuka. Setiap musuh dengan tingkatan lebih rendah yang mendekati host akan merasakan tekanan luar biasa dan menjadi lemah. Sistem kembali menjelaskan. Armor pertempuran pemangsa jiwa level 5. Armor ini bersifat semi padat, mampu memblokir sebagian besar serangan fisik. Mendengar itu, sang pahlawan menyeringai. Kekuatan Raja, dan dengan armor pertempuran ini, bukan hanya serangan mendadak. Kemampuan bertarung jarak dekatku juga akan meningkat pesat. Sistem kembali menampilkan detail skill lainnya. Mantra penakluk jiwa. Level 5. Menanamkan segel pada musuh. Saat segel itu diledakkan, akan menyebabkan guncangan fisik, luka bakar, dan guncangan mental pada target. Sistem melanjutkan. Kata-kata peledak jiwa. Level 3. Menciptakan pedang mantra yang akan meledak saat mengenai target, menyebabkan kerusakan mental. Setelah membaca semua informasi itu, sang pahlawan bergumam. Bukan cuma kekuatan fisik, sekarang seranganku juga punya efek mental. Peningkatan kali ini benar-benar sebuah transformasi total. Sang pahlawan kemudian melihat sisa poinnya. Aku masih punya lebih dari 200 poin pemurnian. Kenapa tidak sekalian saja aku tingkatkan skillku? Tanpa ragu, sang pahlawan langsung memilih opsi tingkatkan pada panel sistem. Sistem menampilkan notifikasi. Evolusi malam terang menghabiskan 100 poin. Sisa poin 134. Armor pertempuran telah ditingkatkan dari level 5 ke level 6. Deskripsi skill pun diperbarui. Kemampuan untuk menekan bawahan telah meningkat menjadi 2000. Sang pahlawan tersenyum puas. Tidak buruk. Waktunya meningkatkan skill kedua. Sang pahlawan kembali memilih untuk meningkatkan skill kata-kata peledak jiwa. Notifikasi kembali muncul. Poin evolusi yang digunakan 140. Poin tersisa 84.
Deskripsi skill, kata-kata peledak jiwa pun diperbarui. Level 3, 4, 5. Kini mampu menciptakan 4 pedang mantra sekaligus. Melihat itu, sang pahlawan tertawa. Hei, sekarang daya seranganku sudah mencapai batas maksimal. Tepat saat itu, sang gadis terbangun. Ia menatap wujud baru sang pahlawan dengan takjub. Evolusimu sudah selesai. Ukuranmu bertambah besar secara drastis. Bakatmu juga telah berkembang dari tingkat menengah ke tingkat monster. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Melihat pesan itu, ekspresi sang gadis berubah serius. Ia membacanya dan berkata, para anggota Guild Jingze yang kabur sudah berhasil ditemukan. Efisiensi kerja mereka benar-benar luar biasa. Gumamnya kagum, seraya mengangkat ponselnya untuk membalas. Ia lalu segera mengganti pakaiannya dan bergegas keluar dari kamar. Adegan berpindah ke aula utama. Di sana, ketua guild, wakilnya dan 1 anggota lainnya telah ditangkap dan berdiri tak berdaya. Sang gadis pun muncul bersama monsternya. Dia pun melangkah masuk. Melihat kedatangannya, sang komandan memberi isyarat agar ia mendekat. Gadis itu pun naik dan duduk tepat di sampingnya. Sang komandan berbisik, masalahmu sudah beres, penyelidikan telah selesai, dan hasilnya akan segera diumumkan. Gadis itu pun menatap ke arah 3 terdakwa. Tak lama kemudian, protagonis kita disapa oleh seseorang yang memuji kejeniusan di balik terungkapnya kasus besar ini. Efisiensi mereka benar-benar luar biasa. Semua selesai, bahkan sebelum makan siang. Kini, sang hakim siap menjatuhkan palu keadilannya. Saat palu diketuk, hakim membacakan dakwaan. Presiden dan wakil presiden guild terbukti secara ilegal telah mengumpulkan kekayaan, menyalahgunakan wewenang organisasi sumber daya federal, bersekongkol selama ujian masuk, bahkan merencanakan pembunuhan. Kejahatan mereka sangat banyak, dan buktinya tak terbantahkan. Palu kembali diketuk. Terdakwa selanjutnya, Jiang Seli, wakil kepala sekolah SMP 5. Meskipun berprofesi sebagai pendidik, kau telah mengkhianati tugas sucimu. Demi keuntungan pribadi, kau menyalahgunakan kekuasaan dan menerima suap dalam jumlah yang sangat besar. Kau bahkan berkolusi dengan kekuatan luar dan menjual informasi pribadi para siswamu. Wajah wakil kepala sekolah itu pucat pasi. Dalam hati ia meratap, permainanku benar-benar sudah berakhir. Hakim lalu membacakan vonis. Presiden dan wakil presiden guild, dosa kalian tak terampuni. Namun, mengingat kekuatan yang kalian miliki, kalian masih memiliki nilai guna. Kewarganegaraan kalian dicabut saat ini juga. Kalian diasingkan ke kamp kerja paksa di wilayah Beku Utara sampai ajal menjemput. Di sana, kalian akan diperlakukan layaknya ras iblis. Mendengar vonis itu, kerumunan penonton bersorak-sorai. Tepuk tangan membahana. Namun wakil presiden itu gemetar ketakutan. Ia berteriak histeris, "Utara? Tempat itu adalah kuburan! Aku tidak mau ke sana!" Sang presiden guild menambahkan, tempat itu penuh dengan iblis tingkat tinggi. Ini sama saja dengan hukuman mati. Tak lama, para petugas datang dan langsung membekuk wakil presiden guild. Hakim pun berdiri. Adapun penjahat Li, kekuatannya lemah dan tak berguna. Semua jabatannya sebagai pengajar dan seluruh hak politiknya dicabut sepenuhnya. Semua tindakannya dinyatakan ilegal. Gengnya telah dibekuk dan dia akan membusuk di penjara seumur hidup. Palu keadilan telah diketuk. Sang wakil kepala sekolah langsung lemas tak berdaya. Para penjaga pun menyeretnya pergi tanpa ampun. Sorak-sorai penonton kembali menggema saat ketiga penjahat itu digiring keluar oleh para penjaga. Sambil menatap mereka, gadis itu bergumam, memberi makan monster dengan sampah seperti mereka. Ini adalah keputusan yang sangat tepat. Menyaksikan semua ini, protagonis kita berpikir, kenapa juga aku harus merindukan sang permaisuri? Lain kali, aku harus jauh lebih waspada. Di tengah kerumunan,
seorang gadis berambut coklat menatapnya dengan kaget. "Hei, lihat gadis itu! Ada serangga raksasa di bahunya." Temannya yang berambut hitam menyahut. Dia bahkan duduk di samping kepala Shu dan Direktur Zhu. Bagaimana mungkin? Siapa dia sebenarnya? Gadis lain yang tampaknya ketua OSIS berkata, "Sudah jelas kan, dia itu peserta ujian jenius yang viral itu." Persidangan publik ini pun diadakan karena dia seorang pemuda menimpali panggung yang luar biasa. Masa depannya pasti tak terbatas. Sementara itu, gadis yang menjadi pusat perhatian itu berpikir, "Aku harus menghindari para penjilat ini dan fokus mencari cara untuk berlatih." Tak lama, sang komandan bangkit dari kursinya. Ia mendekat dan berbisik, "Terlalu banyak mata di sini. Kita perlu bicara secara pribadi." Gadis itu pun mengikutinya. Dalam hati ia berpikir, mencurigakan. Mungkin ini tentang perjalanan ke Akademi Kyoto. Adegan pun beralih. Kini mereka berdua sudah berada di sebuah ruangan pribadi. Sang komandan langsung ke intinya. "Karena semua sudah beres, kita harus segera berangkat. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Besok pagi, kita langsung menuju Kyoto. Para jenius terpilih dari seluruh federasi akan tiba di sana dalam beberapa hari ke depan. Kita harus lebih cepat dari mereka." Gadis itu mengangguk. "Seperti dugaanku, berangkat lebih awal adalah pilihan terbaik. Aku juga jadi bisa melihat para jenius lainnya." Mendengar ini, sang protagonis kita menyeringai senang di dalam benaknya. Ia bersorak dalam hati. Pertemuan para jenius dari seluruh negeri ini artinya begitu banyak sumber daya berkualitas tinggi, begitu banyak kantong darah berjalan yang akan berkumpul. Protagonis kita sangat bersemangat. Hanya membayangkannya saja sudah membuatku gembira. Wajahnya memang terlihat polos, tapi di matanya mereka semua hanyalah kantong darah berjalan. Sang komandan lalu mengeluarkan sebuah tablet. Sambil menyerahkannya, ia berkata, "Ini adalah daftar harta rampasan dari para penjahat itu. Sebagai kompensasi dari federasi atas jasamu, kau boleh memilih 2 item dari daftar ini." Mendengar itu, mata sang gadis berbinar. Ini tawaran yang luar biasa. Protagonis kita pun berbisik tak sabar. "Ya, cepat pilih. Aku butuh item tingkat tinggi." Gadis itu hanya menatapnya dengan geli. Sambil tersenyum ia berkata, "Ya, aku tahu." "Tenanglah sedikit." Ia lalu membuka tablet itu, dan matanya langsung terpaku pada 2 tabung darah. "Ketemu!" serunya. "Esensi darah iblis. Dan kualitasnya luar biasa." Menatap pemandangan di hadapannya, sang pahlawan pun bersuara. "Hanya ini yang kuinginkan. Inilah yang kubutuhkan," katanya pada permaisuri. "Cepatlah memilih." Gadis itu pun langsung menatap sang komandan. "Hei, Komandan Shu, aku menginginkan keduanya." Sang komandan terperangah oleh ucapan gadis itu. Ia bertanya, "Darah monster iblis dan intisari herbal spiritual ray, keduanya memiliki energi spiritual tingkat tinggi. Tapi kau, Shirley, hanya menginginkan benda sekali pakai seperti ini?" "Benar," jawab Shirley. "Kalian semua telah berjuang keras. Kalian pasti pernah mendengar tentang energi spiritual, bukan? Tapi, apa kalian benar-benar tahu benda apa ini sebenarnya? Jika kalian tidak tahu, biar aku yang jelaskan." Saat itu, sang komandan menatap tajam ke arah tokoh utama kita dengan ekspresi terkejut. "Tunggu dulu," pikirnya. "Bagaimana mungkin auranya bisa sampai seperti ini? Aura monster iblis? Apa ingatanku salah?" gumamnya dalam hati. "Seingatku kemarin, monster yang ada di istananya hanyalah iblis tingkat rendah." Dengar ya, teman-teman. Sepertinya penulisnya lupa memberiku catatan atau tanda apapun, mengingat ini adalah hari berikutnya. Kurasa kemarin sang penulis sedang tidak fokus. Untuk bagian selanjutnya, serial ini akan berakhir sesuai jadwal pada tanggal 2 Maret. Semua cerita yang sudah kumulai, tenang saja, pasti akan kutamatkan untuk kalian semua. Jadi, tidak perlu khawatir.
Sebagai gantinya, izinkan aku menceritakan kisah lain. Di cerita ini, pahlawan kita akan bereinkarnasi menjadi sebuah pohon. Ya, sebuah pohon. Tapi, sistem kekuatannya sangat berbeda dari si manusia pohon yang itu. Di dunia ini, tidak ada manusia sama sekali. Tunggu. Jangan pergi dulu. Masih ada lagi. Di cerita yang satu ini, tokoh utama kita adalah seorang penjinak monster. Tapi uniknya, dia hanya bisa menjinakkan monster yang sudah mati, seperti dinosaurus atau makhluk purba lainnya. Dan bukan hanya itu. Poin utamanya adalah monster milik sang pahlawan bisa berevolusi tanpa batas. Bayangkan jika pahlawan kita sudah mencapai level 100, maka saat dia berhasil menjinakkan seekor monster baru, level monster tersebut juga akan langsung menjadi 100, dan jika satu monster naik level, maka semua monster yang lain juga akan otomatis ikut naik level. Ditambah lagi, sang pahlawan punya kemampuan ahli nujum. Wah, waktuku tidak banyak lagi. Jadi, untuk menjawab komentar kalian, aku akan membalas komentar yang masuk dalam 30 menit hingga 1 jam pertama setelah video ini diunggah. Karena itu, segeralah berkomentar pada saat itu juga, agar kalian bisa mendapatkan balasan cepat dariku. Dan tentu saja, jangan lupa untuk berlangganan. Selain itu, ini adalah halaman Instagramku. Silakan kalian ikuti juga ya. Aku jarang bilang ini, tapi di sana aku kadang membagikan potongan cerita animasi dalam bahasa Hindi. Kalian bisa jadi yang pertama melihatnya. Jika aku punya waktu luang, aku juga akan mengunggah reels serupa di sana. Meskipun aku jarang sekali punya waktu luang. Begitulah informasinya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.